Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, bertemu lagi dengan saya Tati di podcast kesayangan kita, Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Senang sekali hari ini kita akan ngobrol dengan seorang dokter sekaligus ahli gizi dengan topik bahasan sendi sehat asam urat lewat. Nah, sendi yang sehat adalah salah satu elemen kunci dalam menjalani kehidupan yang aktif dan nyaman. Sementara asam urat dapat menjadi masalah yang serius yang mempengaruhi sendi dan kualitas hidup kita. Perlunya tahu tentang gejala pencegahan, pengobatan, dan pentingnya perawatan sendi sehat, serta pengelolaan asam urat akan dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Mari kita mulai dengan menjelajahi topik yang sangat relevan ini bersama tamu kita hari ini, Dr. Ongko Susetya. Nah, untuk membahas topik ini bersama kita sudah hadir narasumber yaitu Dr. Ongko Susetya T, MNS, SPGK. Halo Dr. Ongko, apa kabarnya hari ini? Oh, selamat siang Ibu Tati. Baik-baik Bu, sehat. Sehat, luar Oke. biasa. Semoga sehat seterusnya ya dok ya. Selalu sehat maksud saya. Oke. Ya, doakan Sebelum saja. kita Oke, sebelum kita ngobrol berkaitan dengan topik bahasan kita, ini sahabat sehat Polkesma ingin tahu juga kesibukan Dokter Ongko sekarang ini itu ngapain aja gitu dok? Ya lebih banyak, karena di masa pensiun ini saya lebih banyak di rumah sakit, kerja di 2 rumah sakit, dan kemudian praktek pribadi. Ya. Oh begitu, wah sudah pensiun saja masih sibuk sekali ya dok ya. Kalau begitu dua rumah sakit dan satu klinik Ya pribadi. itulah profesi dokter itu lain dengan profesi yang lain. Harus terus Iya. berkarya dok ya, terus melayani. Terima kasih. Oke, baik. Banyak sekali kesibukan dokter, tapi masih menyempatkan diri untuk bersama-sama dengan kita. Nah, langsung saja nih ya kita masuk ke topik kita yang pertama. Maksud saya ke pertanyaan kita yang pertama yaitu tentang sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan radang persendian itu? Oke, baik. Jadi sendi itu sebenarnya kalau kita lihat struktur sendi itu, selain ada tulang, antara sendi itu kan penggerak ya, seperti engsel ya. Jadi pasti ada sisi yang satu tulang, sisi yang lain tulang yang lain kan begitu ya. Dan itu biasanya permukaannya dilapisi oleh tulang rawan agar memudahkan untuk bergerak tanpa suatu tahanan yang dengan tahanan yang minimum. Jadi artinya gerakannya itu menjadi mulus. Ya. Dan kemudian di sekitarnya itu ada pembungkus sendi, ya, jaringan sinovial, dan kemudian juga di situ ada otot-otot yang meliputi dan tendon-tendon yang menutup sendi itu sehingga sendi itu menjadi kokoh, jadi tidak mudah lepas sendinya kan gitu kan. Jadi ada penahannya. Jadi kalau radang sendi itu tergantung radang sendi di komponen tadi itu persendiannya bisa terjadi keradangan mulai dari jaringan sinovialnya yang dapat merambat ke struktur persendian yang lain, bisa juga keradangan akibat daripada kerusakan daripada tulang rawan sendi, atau akibat daripada benda asing, misalnya terjadi pada topik yang sekarang kita bicarakan, yaitu adanya asam urat di dalam sendi. Oke. Baik. Jadi pertanyaan selanjutnya kan apakah penyebab radang sendi yang sering ditemukan begitu dok? Tadi kan banyak ya dokter sudah jelaskan tergantung di mana kan tadi ya, dari anatominya sudah dijelaskan sama dokter. Nah berarti penyebab radang sendi yang sering itu yang mana dok sekarang? Oke, kalau boleh saya share screen aja ya supaya lebih enak ya. Izin share screen supaya lebih. Jadi radang sendi yang sering kita jumpa itu selain radang sendi akibat asam urat, yang pertama adalah rheumatoid arthritis yang di sebelah kiri. Rheumatoid arthritis itu adalah dasarnya kerusakan sendi akibat dari penyakit autoimun. Autoimun adalah suatu kelainan imun, sistem kekebalan, di mana sistem kekebalan itu merusak sendi-sendi terutama di daerah penyangga sendinya, jaringan sinovial tadi. Ya.
Sedangkan yang osteoartritis ini sering dijumpai terutama pada wanita yang gemuk, ya, di mana pada usia nanti menopause akan terjadi kerusakan dari yang warnanya biru ini, ya, yaitu adalah tulang rawan sendi, sehingga hancur nih tulang rawan sendinya bisa dilihat di sebelah gambar kanan ini, ya. Ya. Jadi terjadi robekan-robekan daripada tulang rawan sendi, yang ini akan memicu terjadinya keradangan dan menimbulkan nyeri kalau waktu jalan, ya. Kemudian sendinya menjadi bengkok, ya, karena ini sudah nggak strukturnya nggak keruan lagi, ya. Jadi itu, jadi ini ditandai kalau di foto ronsen itu celah sendinya menjadi menyempit dan kemudian juga terjadi semacam taji-taji yang timbul di ujung-ujung dari batu tulang yang ini kalau digambar ini disebut bone spur dan spurs ini bone spurs ini taji semacam taji lah kalau mungkin dibahasakan Indonesianya. Ini dua penyakit selain asam urat, ini ada kedua kelainan sendi dan ini adalah kelainan sendi akibat daripada radang sendi akibat asam urat. Ya. Demikian, Bu. Baik. Jadi tadi disebutkan ya kalau dari segi medis istilahnya rheumatoid arthritis dan tadi satu lagi apa dok? Osteoartritis ya tadi ya. Oke, osteoartritis Bu, ya betul. Oke. Jadi kalau asam urat dok, jadi apa yang sebenarnya dimaksud dengan asam urat begitu? Dan Oke, asam urat itu sebenarnya berasal dari purin. Oke. Purin itu berasal dari makanan yang kita makan. Jadi yang terutama purin itu adalah disintegrasi atau metabolisme dari asam nukleat. Asam nukleat itu ada pada DNA dan RNA yang ada pada inti daripada sel yang untuk membelah dan sebagainya. Berarti makhluk-makhluk hidup termasuk di dalamnya binatang dan tumbuhan itu karena dia membelah diri, sel-selnya membelah diri, maka dia pasti mempunyai asam nukleat, ya, yang berarti mempunyai purin. Jadi makanan itu ada yang tinggi purin, ada yang rendah, ada yang sedang. Nanti kita bahas pada kelanjutannya. Tapi intinya adalah purin itu tadi, ya, itu yang menyebabkan purin tadi itu yang menjadi pemicu terjadinya asam urat. Jadi purin itu akan dimetabolisme menjadi asam urat. Itu aja. Ya, baik. Jadi kalau hubungannya dengan kesehatan sendi tadi itu gimana dok? Oke, jadi asam urat ini akan menimbulkan kristal-kristal yang bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat, periksa di bawah mikroskop, diambil cairan sendinya, di bawah mikroskop akan nampak ini, kristal-kristal ini. Kristal asam urat inilah yang akan memicu terjadinya keradangan daripada sendi. Ya, ini terjadi keradangan sendi, asam urat kristal ini, uric acid kristal ini yang menyebabkan keradangan dari sendi, sendinya menjadi bengkak, merah, panas, ya seperti tanda-tanda radang pada umumnya, nyeri, panas, fungsiolesa, ya. Baik. Jadi ini apa namanya penyebab daripada bagaimana asam urat menyebabkan radang daripada sendi. Jadi akibat dalam darah asam uratnya meningkat, maka kemudian akan mengkristal dan kalau di sendi maka terjadilah yang namanya gout arthritis bahasa Inggrisnya. Oke, baik, gout arthritis. Oke, dok, selanjutnya apakah kelainan radang sendi selain radang sendi karena asam urat yang sering dijumpai? Nah itu tadi, ya ini tadi ya, rheumatoid arthritis, osteoartritis tadi yang sering, ya banyak penyebab yang lain banyak sih. Radang sendi itu banyak sekali, tapi karena trauma dan sebagainya. Jadi karena infeksi dan sebagainya. Tapi ini yang kita bahas, terutama yang ada hubungannya dengan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Balik lagi tadi dok ke asam urat. Tadi kan ada purin, kemudian menyebabkan kristal, begitu kan? Nah, sebenarnya itu gejala umumnya itu apa dok? Dan bagaimana kita membedakannya atau mengenalinya sehingga kita tahu, oh ini tuh ternyata asam urat gitu, bukannya osteoartritis atau RA tadi, rheumatoid arthritis begitu. Ya, jadi biasanya orang itu salah kaprah.
semua sendi kalau sakit namanya asam urat, jadi periksa asam urat, Ya, minum obat asam urat iya, atau iya. sebagainya. Padahal nyeri sendi itu belum tentu karena asam urat, karena demikian populernya, demikian ngetrennya asam Iya. urat sehingga asam urat menjadi idola. Jadi kalau nyeri sendi, hubungan yang pertama dicurigai pasti asam urat. Tersangkanya, Dok ya. Ya, tersangkanya itu betul sekali adalah asam urat. Jadi padahal sebenarnya asam urat ini tidak mengenai semua sendi, tidak mengenai semua sendi, terutama pada sendi kaki dan sendi tangan, jari-jari itu yang paling sering dijumpai. Jadi kalau ada linu-linu di daerah misalnya um, siku, kemudian di bahu, ya, wah, kemudian di lehernya sakit kalau buat noleh ini asam uratnya ya bukan ya. Jadi umumnya ini pada jari-jari tangan dan kaki itu yang paling sering dijumpai gejalanya itu kalau asam uratnya gejalanya adalah itu kan nyeri di sendi tanda-tanda radang yang seperti tergambar di ini. Iya. Jadi bisa juga kalau radangnya menaun gejalanya itu menjadi tofus, terbentuk tofus. Tofus itu adalah kristal-kristal daripada asam urat tadi. Kemudian tertimbun di daerah sendi tadi dan Ya. sekitarnya ini masih nggak akan menimbulkan ini benjolan-benjolan yang bentuknya begini nih. Ya, Ya. ini benjolan-benjolan ini bukan kelereng, bukan apa, ini adalah kristal-kristal asam urat yang kemudian menjadi apa tertimbun di situ. Ya, bisa juga di ini ya. Jadi ini asam urat tofus itu ada di sini. Nah, di sini dia tertimbun di sini asam urat. Ya. Jadi Ya, penimbunan itu bisa menyebabkan perubahan bentuk yang sedemikian. ya tadi yang bentuk yang sebelah kanan ini, yang Mm-mm. sebelah kanan ya. Ini kita pada jari-jari tangan juga bisa begini. Ya. Mm-mm. Ini sering kita jumpai ini. Ya. Karena rheumatoid arthritis juga begini gejalanya, tapi bentuknya ini semua radang. Kalau ini tofus pada tempat-tempat tertentu nih. Oke. Kadang-kadang tidak ada sendi pun dia muncul nih kristal ini. Oke. Timbunan kristal ini bisa gitu. Ya. Bisa juga di telinga loh. Bisa ini tofusnya bisa di telinga. Ini tofus daripada gout ini bisa ada di telinga juga. Oke. Jadi kristal tadi yang nyumbat apa yang berkumpul itu bisa di mana-mana, bukan hanya di sendi saja. Ya. Ya. Nah, tapi kalau gejala asam urat sendiri, bagaimana Hmm. mengetahui asam urat naik? Nggak ada gejalanya, itu harus periksa laboratorium. Periksa Kita nggak bisa. laboratorium. Ya, kalau sudah timbul radang ini baru ketahuan. Ya, baik. Baik dok, jelas sekali kalau begitu. Nah, sekarang kita ke pencegahannya dok. Bagaimana dok cara mencegah peningkatan kadar asam urat dalam tubuh? Kita harus mengetahui dulu metabolisme asam urat dulu sebelum kita mencegah. Ya. Makanan yang mengandung purin tinggi ini Ya. menjadi salah satu asupannya dulu. Ya. Ya. Kemudian setelah ya ini asam contohnya purin tinggi. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai makanan yang tinggi purin. Ya. Kemudian metabolisme. Jadi bagaimana diolah purin ini menjadi asam urat. Kan purin harus dirubah menjadi asam urat di dalam tubuh untuk dibuang lewat ginjal. Ya. Ya, asam urat ini larut dalam air sebenarnya. Sedangkan yang ada lagi komponen daripada asam nukleat yang tidak larut dalam air. Kalau asam urat ini ada larut dalam air, metabolismenya tidak diatur oleh genetik. Jadi kadang-kadang di dalam asam urat itu walaupun tidak makan tinggi asam urat, tapi kalau di genetiknya ada keturunan ya dari ayahnya atau ibunya atau kakeknya atau saudaranya ada yang asam urat, maka metabolismenya ini yang error. Jadi pengolahannya pembentukan dari purin menjadi asam urat ini yang mengalami kelainan. Siap. Bisa juga yang terjadi akibat daripada ekskresinya, pembuangannya asam urat keluar dari tubuh itu mengalami gangguan. Ya, karena asam urat ini dibuang lewat ginjal, maka tentunya fungsi ginjal ini yang mengalami gangguan. Itu biasanya disertai dengan peningkatan daripada asam urat. Ya. Jadi kalau kita mau mencegah, ya sekarang lihat dari rangkaian ini. Ya. Kalau mencegah makanan, ya makanannya yang dicegah. Kalau genetik ya susah ya, cari pacar atau cari suami atau istri yang sudah, makanya bibit, bebet, bobot. Nah itu bibitnya itu harus dipikir, jangan ganteng sama ayunya saja. Siap, kan? Siap. Jadi bibitnya itu penting. Nanti ayu tapi kemudian asam urat ya sama aja ya.
Nanti rusak semua, tangannya yang jari-jarinya yang lenting itu semua menjadi rusak semua, ya dong. Nah, jadi makanya ini perlu metabolisme karena ini menyangkut masalah keturunan. Jadi karena itu sebenarnya ke depannya kalau kita memilih pasangan hidup mestinya juga selain mengenai fisik dan punya mental juga Ya. jangan lupa diperiksa genetiknya. Ya, kasihan anak-anak nanti kalau kemudian terjadi ada faktor keturunan yang diturunkan ke anak-anak termasuk asam urat yang tinggi. Siap. Sedangkan yang lain ya yang mencegah asam urat tadi ya jangan ginjalnya jangan rusak. Yang rusak. Jangan ginjalnya jangan rusak, jangan suka makan garam banyak-banyak, jangan suka makan MSG natrium ya. Suka MSG itu adalah micin penyedap masakan dan sekarang banyak sekali dibubuhkan di makanan kita. Apa saja yang tidak dibumbui dengan MSG, terutama kalau kita beli. Kalau kita masak sendiri, ya ceritanya lain. Karena kita bisa mengontrol apa yang kita bubuhkan di dalam masakan kita. Tapi kalau kita belinya lewat GoFood atau dan sebagainya, ya susah. Ya kita apa yang dimasukkan di sana kita nggak tahu. Dan biasanya natriumnya kalau tinggi merusak ginjal. Nah, kerusakan ginjal inilah yang nanti menyebabkan asam uratnya juga naik. Baik. Jadi kita harus mengerti metabolisme dulu sebelum mencegah. Tapi pasti yang akan kita bahas adalah yang nantinya terkait dengan makanan. Saya terangkan ini supaya jangan mengatakan bahwa saya sudah tidak makan tinggi purin, kenapa masih asam uratnya tinggi ya? Itu maksudnya. Ya. Baik dok. Jadi tadi juga sudah disebutkan sama dokter nih sebenarnya ya tadi apa peran diet dalam mencegah dan mengatasi penyakit sendi, pertanyaan selanjutnya termasuk asam urat. Kembali lagi tadi dok ya tergantung dari apa nih yang dari proses metabolisme, proses tadi yang 3 itu ya tadi ya. Dari asupannya, metabolisme atau sekresinya tadi kan ya. Baik, ya. Baik, jadi peran diet tadi berarti di yang kedua, yang pertama ya dok ya tadi ya terkait dengan makanannya. Ya, sama tadi sekresi ya, sekresi tadi hubungannya juga dengan yang pertama juga ya dok ya. Ya nggak selalu, kalau penyebab sakit kelainan ginjal kan banyak, bukan hanya karena purin tinggi saja kan. Iya sih. Karena terutama karena penyebab daripada gangguan ginjal itu kan macam-macam ya. Mulai dari yang genetik, mulai infeksi, batu, ya, radang, penyakit autoimun, ya, bronkiolitis, ya, macam-macam. Dari banyak sekali penyebab gagal ginjal. Mulai di pre-renal, renal, post-renal itu penyebabnya itu. Jadi kita mungkin nggak bahas karena terlalu banyak, tapi artinya intinya adalah kerusakan ginjal itu bisa memicu terjadinya peningkatan asam urat tanpa perlu makan makanan tinggi purin gitu. Oke. Mungkin itu Bu maksudnya. Baik dok, paham dok. Baik, ini pertanyaan selanjutnya lebih ke spesifik nih, bahan makanan apa dok yang harus dikurangi dan dihindari nih dok? Tadi terkait dengan purin tadi ya. Oke, tadi intinya sebenarnya kalau kita pakai sehari-hari yaitu jeroan. Kalau kemudian kepiting, kurang, udang, cumi. Aduh. Ya makanan yang enak-enak. Enak-enak semua itu dok. Memang setan itu selalu menawarkan yang enak. Malaikat itu biasanya menawarkan yang tidak kurang disukai, tapi manusia tidak mau mendengarkan malaikat, mendengarkannya setan karena itu nikmat ya. Siap. Ya makanan juga berlaku untuk makanan juga. Gitu. Makanan-makanan yang kotor-kotor itu, yang artinya saya pakai istilah kotor, yang artinya yang tidak baik sehat bagi kesehatan kita itu banyak ditawarkan sekarang. Makanya penyakit degeneratif sekarang luar biasa tingginya, termasuk asam urat dan sebagainya, kerusakan ginjal dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah makanan yang tinggi purin. Ini yang makanan terutama daging merah. Ya, jadi makanya jangan suka makan daging sapi sama kambing terlalu banyak. Makanlah, bukan berarti tidak boleh, tapi jangan terlalu banyak. Makan sate kambing 20 tusuk sekali makan. Ya itu yang saya rasa yang berlebihan itu loh. Ya, sebenarnya ya kalau makan 5 tusuk aja oke lah. Ya, gulai kambing 2 porsi, malah 3 porsi karena enak. Itu yang memicu. Ya. Jadi maksud saya ketamaan dari manusia itu untuk menghabiskan semua makanan karena nikmatnya itu lalu mau dinikmati senikmat-nikmatnya. Padahal nikmat itu sepanjang lidah aja 10 cm aja sebenarnya nikmat. Kayaknya kita ditipu sama setan itu. Ya, kita terlena ya akhirnya itu. Nah ini di bawah ini juga ada
termasuk di sini ada minuman. Ya. Oke. Di minuman ini yang juga nanti kita lihat kenapa gitu ya. Jadi tinggi purin ini adalah makanan yang tadi saya sebut, tapi juga ada fruktosa. Fruktosa ini ada kaitannya dengan asam urat. Fruktosa itu adalah gula buah, jadi gula yang manis, buah yang manis-manis. Iya. Itu pemanis gulanya itu kan fruktosa. Nah, fruktosa itu yang juga bisa ini dalam diagram ini akan menunjukkan bisa menjadi asam urat. Oke. Karenanya makanan gula buah-buahan yang mengandung tinggi gula fruktosa, meninggi fruktosa itu perlu diwaspadai. Anggur ya semuanya nikmat. Iya. Yang namanya buah yang manis itu kan enak, Enak-enak durian, semua itu, apalagi lengket, kalau itu kan dingin. enak sekali kan, luar biasa kan. Nah, Nah, kadang-kadang kalau lagi makan mertua lewat, diantepin aja, gitu kan. Ya, ya sudah, itu sudah sangat duniawi sekali gitu ya. Ini habis Ya, kan. itu jadi akhirnya buah yang manis itu Iya ya. kelihatannya kalau kita berlebihan mengkonsumsinya, ya kita akan bermasalah dengan asam uratnya kalau kira memang ada error di metabolisme, ada gangguan daripada ginjalnya itu. Ya. Ya, kemudian juga di sini juga di bakery, di toko-toko roti itu banyak memakai pemanis buatannya itu adalah gula cairnya itu pakai fruktosa, tidak pakai glukosa, pakai fruktosa. Karena fruktosa itu manisnya hampir 5 kali lebih manis daripada glukosa, karena itu dipakai fruktosa. Coba aja lihat beli gula cair, ada glukosa, ada fruktosa. Nah, fruktosa ini yang harus hati-hati, makanya di bakery itu juga banyak asam urat lewat fruktosa. Fruktosa lewat pemanis yang dipakai di bakery. Ya. Mungkin itu. Ya. Baik, Dok. Lalu, Dok, ini pertanyaan terakhir nih. Peran aktivitas fisik ini ada nggak, Dok, dalam mencegah dan mengatasi radang sendi termasuk asam urat? Ya, peranan daripada aktivitas fisik itu sangat penting, terutama dalam mencegah kegemukan. Baik. Ya, asam urat itu tinggi pada orang-orang gemuk. Oke. Ya, dan kemudian karena tadi asam urat tadi menimbulkan kerusakan di sendi-sendi, ditambah dengan beban daripada tubuh yang merusak tulang rawan sendi yang menimbulkan osteoartritis yang tadi saya jelaskan. Jadi kombinasi antara orang gemuk itu osteoartritis dan kemudian ditambah lagi dengan asam sendi karena asam urat tadi, gout, penyakit gout. Jadi sebenarnya ya kalau menurut saya peran dari olahraga adalah salah satunya adalah mencegah kegemukan. Ya. Apalagi kalau suka makan bakery, suka makan buah yang manis-manis. Gitu ya. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan selain bukan hanya karena diabetes saja, bukan karena kencing manis saja. Itu tadi menyebabkan terjadinya kerusakan daripada sendi tadi. Ya. Jadi kita waspadanya asam urat itu mencegahnya luas. Kita harus mengerti dulu. Ginjal juga harus dijaga. Kalau kita asam uratnya nggak mau naik gitu. Ya. Baik. Jadi gimana? Kita juga kalau aktivitas fisiknya tinggi atau sering olahraga kan juga lebih lentur gitu, Dok ya. Sendi-sendi. Ya lebih lentur dan juga otot-otot yang membentuk sendi itu menjadi lebih kuat. Lebih kuat ya. Sehingga sendinya menjadi lebih kokoh. Jadi nggak goyang lah istilahnya. Mungkin kalau dibayangkan sebagai engsel tuh engselnya nggak goyang gitu. Ya. Baik. Baik, Dok. Wah, tidak terasa ya, Dok ya. Sudah hampir 30 menit nih kita ngobrol tentang sendi sehat, asam urat lewat. Nah, sebelum kita berdua pamit undur diri nih, Dok, mungkin ada closing statement dari dokter bagi sahabat sehat Polkesma. Silakan, Dok. Ya, yang penting itu adalah karena tadi saya katakan asam urat itu pada semua makanan kita sebenarnya. Ya. Baik dari hewani maupun nabati karena semuanya hidup. Kan nggak ada kita makan yang tidak hidup kan? Nggak ada kan orang kita makan pasir, gamping, batu bata, nggak ada kan? Jadi selama kita makan makanan yang kita makan sehari-hari, sayur dan tumbuhan dan hewani, ya selama itu kita berisiko untuk terjadi asam urat kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak membatasi makan kita makan semena-mena sendiri ya, lepas dari banyak masalah kegemukan saja, tapi juga masalah asam urat ini intake daripada purinya menjadi tinggi kan. Maka tadi dikatakan juga orang gemuk sering menyebabkan terjadinya asam urat tinggi. Jadi closing saya adalah makan ya makan, tapi ingat juga asam uratnya
Jangan terlalu tinggi, makannya cukup aja, jangan Iya, berlebihan. Mungkin siap. itu saja. Siap, baik. Jadi mungkin bener ya apa namanya statement bahwa you are what you eat gitu ya, Dok ya. Ya, you are what you eat, ya benar. Eh, Tapi dalam arti yang lebih spesifik dalam kaitan topik ini adalah itu tadi yang saya sebutkan tadi. Ya, baik. Baik, sahabat sehat Polkesma, dengan disampaikannya closing statement dari narasumber kita, berarti berakhir pula Polkesma Talk pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Ongko Susetya yang sudah berkenan menjadi narasumber di Polkesma Talk di tengah jadwal dokter yang begitu sangat padat. Semoga kita bisa bertemu lagi ya, Dok, di topik bahasan yang Oke, baik lain Bu. di Polkesma Talk. Oke, terima Baik. kasih. Selamat Terima siang Ibu. kasih. Selamat siang, dokter. Oke, sahabat sehat Polkesma, saya Tati pamit undur diri. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan selama pembahasan pada hari ini. Jangan lupa sahabat sehat Polkesma untuk klik tombol subscribe channel Polkesma Talk, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Oke, sampai ketemu lagi di Polkesma Talk episode selanjutnya. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Baik, terima kasih Dokter Ongko. Selamat siang.